Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Bapak Tarisno, kita akan belajar soal-soal AKM, khususnya tentang literasi. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMA kelas 11. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga juga bisa bertanya di kolom komentar. Sudah semangat belajar kan? Ayo kita simak bersama. Sahabat Erlangga semuanya, baik mari kita mulai membahas soal-soal AKM bidang literasi jenjang SMA kelas 11 bersama saya Pak Tarisno. Baik, nah ini yang sangat penting dan perlu kita pahami bersama bahwa soal AKM itu berbeda dengan soal-soal pada umumnya. Sehingga ketika kita akan mengerjakan soal AKM, khususnya literasi, ada beberapa tips yang akan coba Bapak bagikan pada sahabat Erlangga. Yang pertama adalah kita harus membaca dan memahami stimulus atau teksnya. Pada umumnya, stimulus di soal-soal AKM ini modelnya panjang. Nah, karena panjang ini, kita memang harus benar-benar bisa memahami dengan baik isinya apa. Lalu yang kedua, kita pahami pertanyaannya atau masalah yang akan ditanyakan. Ini berkaitan dengan apa, kita harus paham betul, sehingga nanti kita mencari jawabannya sudah menyesuaikan dengan masalah yang ditanyakan. Yang ketiga adalah melakukan penalaran. Soal AKM memang membutuhkan logika atau proses bernalar dari kita. Oleh karena itu, setelah kita membaca stimulus, kita memahami pertanyaan, kita harus bisa menalar kira-kira nanti yang dimaksud atau yang diharapkan penulis itu apa sebetulnya dari soal itu. Lalu yang keempat, kita cermati jawaban yang dikehendaki oleh penulisnya. Kita cermati optionnya A, B, C, dan seterusnya. Yang kelima, nah ini yang sangat penting, yaitu kita harus mengetahui dasar ilmunya atau dasar pengetahuannya. Jadi kalau kita akan menjawab soal AKM, kita memang harus punya modal materinya apa. Nah ini penting sekali karena nanti dipakai untuk menjawab pertanyaan itu. Yang keenam, nah ini jangan sampai kita itu belum paham sudah mencoba menjawab. Nah, yaitu kita harus mencoba mengulang, betul-betul mengulang lagi sampai kita bisa mengerti apa maksud dari pertanyaannya, dan apa yang disampaikan melalui stimulusnya. Yang terakhir, yaitu kita tidak usah tergesa-gesa dan kita harus konsentrasi kalau kita akan mengerjakan soal-soal AKM dengan benar. Baik, sahabat Erlangga semuanya, kita coba langsung untuk membahas soal-soal AKM bidang literasi khusus berikut. Judulnya disrupsi. Siap. Oke, kita coba baca pelan-pelan. Tayangan Discovery Channel sore itu cukup menarik perhatian Andi. Ini bertinggi perbuatan manusia dengan kemampuan kecerdasan buatan atau area sudah dapat diambil alih oleh mesin pabrik menggantikan tenaga manusia sebagai pekerjanya. Juru masak dan pramusaji di restoran sudah mulai tergeser dengan canggihnya robot-robot ini. Ternyata banyak bidang pekerjaan yang terdampak dengan kehadiran kecerdasan buatan ini, pikir Andi. Ia membayangkan banyak orang akan menganggur karena kehilangan pekerjaan di masa yang akan datang. Saat kondisi dunia mengalami hal ini, berarti era disrupsi sudah melanda dunia. Andi pun berselancar di dunia
maya untuk mencari informasi pekerjaan-pekerjaan yang akan terpengaruh dengan kehadiran robot-robot ini. Betapa terkejutnya Andi, ternyata ada beberapa pekerjaan yang nantinya akan hilang di masa yang akan datang, yaitu profesi guru atau dosen, agen perjalanan, kasir, pustakawan, teller bank, penerjemah, pekerja pabrik, wartawan, akuntan, dan juru masak. Guru dan dosen akan tergilas dengan kecerdasan buatan yang akan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan bidang pendidikan yang serba cepat. Agen perjalanan akan hilang apabila tidak segera berpindah ke sistem digital karena hanya dengan handphone. Wisatawan dapat memesan paket wisata dengan cepat. Profesi kasir pun terancam dengan adanya proses pembayaran otomatis. Harga e-books yang murah dan hanya membutuhkan smartphone untuk membaca membuat pekerjaan pustakawan juga terancam. Profesi teller bank juga akan punah dengan kehadiran e-banking dan ATM yang semakin modern. Pekerjaan di bidang penerjemah bahasa juga terancam hilang dengan kehadiran fitur penerjemah bahasa secara online yang sudah banyak tersedia. Pekerja di dunia industri juga akan menganggur karena mesin-mesin akan menggantikan pekerjaan mereka. Posisi wartawan juga terancam dengan hadirnya program untuk menulis berita dengan riset yang cepat dan basis data yang besar, serta dapat melaporkan berita dengan efisien. Pekerjaan manual akuntan juga akan digantikan dengan program perangkat lunak pengolah data keuangan. Penghobi makan pun ke depan akan dimanjakan oleh robot yang pandai memasak ribuan menu sehingga juru masak bisa terimbas pekerjaannya. Wah, betapa hebatnya keadaan dunia pada saat itu, guman Andi. Kalau kita tidak bersiap-siap menghadapi masa depan ini, pasti kita akan terlindas dengan keadaan. Andi pun semakin penasaran dengan era disrupsi ini. Ia pun mencari informasi tentang bidang-bidang yang dapat bertahan di era itu. Ternyata ada juga bidang-bidang yang dapat mengikuti dan beradaptasi dengan era disrupsi ini. Antara lain, ahli data, teknologi informasi, robotika, programmer, desainer, pengembang website, pengembang aplikasi, dan bisnis online. Sebagai siswa, aku harus mempersiapkan diri dari sekarang. Aku harus belajar giat agar masa depan dengan kemajuan teknologi. Era disrupsi ini tidak akan terelakkan, tetapi yang lebih penting, kita harus dapat menyesuaikan dan menjawab tantangan era masa depan ini. Baik, kita lihat pertanyaannya. Satu, kita coba lihat yang tertarik dengan era disrupsi adalah titik. Nah, kalau yang ditanyakan di sini adalah berkaitan dengan tokoh Andi tertarik dengan era disrupsi. Jadi ini dua kata kunci yang akan kita cari di teks tadi. Kira-kira apa yang menjadikan tokoh Andi tertarik, lalu buktinya apa? Atau apa tindakan yang dilakukan tokoh Andi karena dia merasa tertarik dengan era disrupsi. Kita lihat jawaban A, mencari informasi lowongan pekerjaan yang terdampak disrupsi. Apakah tokoh Andi itu tertarik dengan disrupsi lalu mencari lowongan pekerjaan? Ternyata bukan. Jawabannya bukan A. Kita lihat yang B, menjelajah dunia melihat cara pembuatan robot-robot. Apakah bukti bahwa Andi tertarik itu dengan cara menjelajah dunia maya? Ternyata juga bukan. Mengapa? Karena pilihan jawaban B ini tidak berhubungan langsung dengan era disrupsi. Ya, di sini malah berkaitan dengan cara pembuatan robot-robot. Lalu yang C, mencari berita tentang bidang yang dapat bertahan di era disrupsi. Ini sebagai jawaban yang benar. Kenapa? Karena di sini ditanyakan buktinya tokoh Andi tertarik itu apa? Tertarik dalam bidang era disrupsi. Nah, dengan Andi itu mencari berita yang berkaitan dengan era disrupsi. Dalam hal ini berita kaitannya dengan pekerjaan yang dapat bertahan. Nah, sekarang yang D berusaha mencari pekerjaan yang dapat beradaptasi dengan disrupsi. Di teks tadi sama sekali tidak dijelaskan kalau Andi itu berusaha mencari pekerjaan. Ya, Andi itu membaca, mencari informasi pekerjaan apa yang dapat bertahan di era disrupsi. Bukan Andinya yang mencari pekerjaan. Lalu yang E, belajar dengan giat agar dapat membuat kecerdasan buatan. Di teks tadi sama sekali tidak dibahas mengenai Andi yang akan belajar giat untuk membuat kecerdasan buatan. Jadi
Jawaban yang tepat adalah yang C, mencari berita tentang bidang yang dapat bertahan di era disrupsi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, fenomena disrupsi membuat keadaan dunia berubah. Beri tanda centang dalam kolom ya atau tidak, perubahan keadaan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, tadi kita sudah baca stimulusnya, yaitu banyak fenomena-fenomena dengan adanya disrupsi itu yang akhirnya membuat keadaan dunia berubah. Nah, kita coba memberi tanda centang di kolom-kolom sebelah kanan ini, tentu saja yang sesuai dengan apa namanya, pernyataan yang ada di stimulus tadi. Pernyataan 1, manusia yang tidak adaptif dengan teknologi akan tertinggal. Ya apa tidak? Jawabannya ya. Mengapa? Tadi sangat sangat jelas di teks itu dijelaskan bahwa karena saat ini era disrupsi, fenomena disrupsi yang begitu cepat, kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan teknologi, maka kita akan tertinggal. Jadi kalau manusia yang tidak adaptif dengan teknologi akan tertinggal. Berarti jawabannya iya, benar. Sekarang nomor 2, semua bidang kehidupan akan digantikan robot. Betulkah semua bidang akan digantikan robot? Jawabannya tidak, ya, tidak semua bidang. Masih ada bidang-bidang lain yang tidak bisa digantikan oleh robot. Tadi misalnya ada programmer, ada pembuat website dan sejenisnya. Jadi yang nomor 2 itu tidak. Nomor 3, banyak profesi yang digantikan kecerdasan buatan. Apakah iya atau tidak? Jawabannya adalah iya, benar sekali. Jadi tadi kita baca bahwa profesi-profesi yang saat ini ada itu kemungkinan besar pada akhirnya akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Misalnya apa? Tadi ada guru atau dosen, ada akuntan, ada teller, dan lain-lain. Jadi jawabannya iya. Nomor 4, pekerjaan manual menjadi serba otomatis. Di zaman disrupsi ini, seperti tadi dijelaskan di teks, hampir semua pekerjaan yang tadinya manual nanti akan menjadi otomatis. Jadi jawabannya iya. Betul. Yang terakhir, kehidupan ekonomi menjadi sulit. Nah, apa iya? Jawabannya tidak. Bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang, maka kehidupan ekonominya tidak lagi menjadi sulit. Di teks tadi juga tidak ada penjelasan bahwa dengan adanya disrupsi ini kehidupan ekonomi menjadi sulit. Baik, kita lihat soal berikutnya, soal ketiga. Setelah membaca wacana berjudul disrupsi, siapa takut? Pilihlah pernyataan yang tepat sesuai dengan isi wacana tersebut. Jawaban lebih dari satu. Baik, jadi soal ini adalah soal jenis pilihan ganda kompleks. Dengan demikian, jawaban yang benar lebih dari satu. Nah, kita buktikan pernyataan-pernyataan ini yang sesuai dengan teks. Nah, yang sesuai itulah jawaban yang akan kita pilih. Yang tidak sesuai berarti itu jawaban yang salah, tidak akan kita pilih. Kita mulai jawaban A. Kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan semua bidang kehidupan manusia. Betul atau salah? Jawabannya betul, ya, sesuai dengan teks tadi. Tadi di teks itu sudah dijelaskan bahwa memang tidak semua bidang itu bisa digantikan oleh apa, kecerdasan buatan. Jadi tetap masih ada bidang-bidang yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang B, penguasaan teknologi merupakan modal menghadapi. Jawabannya benar? Benar, ya, tentu saja. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa satu-satunya salah satu di era disrupsi adalah kita menguasai teknologi. Baik, sahabat Erlangga, jawaban yang ketiga C, dampak disrupsi terhadap manusia dapat diantisipasi dengan pembatasan teknologi. Sesuai apa tidak? Tidak sesuai dengan teks atau wacana tadi. Karena yang namanya teknologi tidak bisa dibatasi, akan terus berkembang. Jadi yang C tidak sesuai. Yang D, bidang teknologi informasi akan mendominasi di masa data. Jawabannya sesuai? Ya, sesuai. Buktinya apa? Buktinya tadi di teks atau di bacaan sudah dijelaskan bahwa hampir semua bidang saat ini menggunakan
bantuan teknologi informasi. Yang terakhir jawaban E, pemerintah harus membatasi bisnis online agar pedagang tradisional bertahan. Apakah di teks tadi pemerintah membatasi bisnis online? Ternyata tidak. Jadi yang E ini tidak sesuai. Jadi soal pilihan ganda kompleks ini ada 3 jawaban benar dan ada 2 jawaban yang salah. Baiklah, sahabat Erlangga, berikutnya kita akan mencoba untuk membahas soal yang stimulusnya agak berbeda. Kali ini stimulus yang kita pakai adalah stimulus dalam bentuk infografis. Baik, sahabat Erlangga, kita cermati judulnya, yaitu Pinjol Menjamur, Utang Menumpuk. Data-data yang tersaji dalam stimulus ini adalah 1. Per 4 Mei 2021, 138 perusahaan vintage lending atau pinjaman online terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sepanjang 2020 ada 1.200 vintage atau pinjol legal yang ditutup. Per Maret 2021, utang masyarakat lewat pinjol mencapai 19 triliun rupiah, naik 28,7% dibandingkan Maret 2020. Sementara itu, penyaluran pinjaman online pada tahun 2020 mencapai 155,9 triliun rupiah atau naik 91,3% dibandingkan 2019 yang sebesar 81,49 triliun. Sekarang kita coba lihat soalnya. Ya, pertanyaannya adalah kita lihat berdasarkan infografis dalam wacana berjudul Vintage Abal-abal tersebut, tentukan setuju atau tidak setuju pernyataan-pernyataan berikut dengan memberi tanda centang pada kolom. Jadi ini adalah bentuk soal penalaran setuju atau tidak setuju berdasarkan data infografis tadi. 1. Kita cermati pernyataannya. Vintage yang bermasalah lebih banyak daripada yang legal. Apakah betul vintage yang bermasalah lebih banyak daripada yang legal? Kita kembali ke datanya. Di sini vintage yang bermasalah sepanjang tahun 2020 ada 1.200 yang ditutup. Sementara data tahun 2021 per 4 Mei ada 138 perusahaan vintage lending atau pinjaman online yang terdaftar di OJK. Dengan demikian, apabila ditanyakan vintage yang bermasalah lebih banyak daripada yang legal, berarti jawabannya adalah setuju. Karena berdasarkan infografis tadi, yang ilegal memang lebih banyak. Baik, yang kedua, masyarakat lebih banyak berutang kepada pinjaman online ilegal. Nah, apakah dalam data tersebut ini menggambarkan bahwa masyarakat lebih banyak berutang kepada pinjaman online ilegal? Ternyata datanya tidak bisa dengan pasti kita lihat. Di sini hanya tertulis utang masyarakat lewat pinjol mencapai 19 triliun. Tapi kita tidak tahu bahwa masyarakat lebih banyak berutang kepada pinjaman online ilegal. Berarti jawabannya adalah tidak setuju. Ketiga, dari tahun ke tahun, jumlah pinjaman lewat vintage selalu naik. Kita lihat datanya. Nah, tahun 2020, per Maret 2021, utang masyarakat lewat pinjol mencapai 19 triliun, naik 28,7% dibandingkan Maret 2020. Sedangkan penyaluran pinjaman online pada tahun 2020 mencapai 155,9 triliun atau naik 91,3 dibandingkan 2019. Jadi, apakah pernyataan bahwa dari tahun ke tahun pinjaman lewat vintage selalu naik? Jawabannya setuju. Betul sekali. Sekarang kita lihat pernyataan keempat. Pinjaman online ilegal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau yang namanya ilegal tentu saja tidak mungkin terdaftar di OJK. Dan kita lihat di data ini juga tidak ada
bahwa yang ilegal terdaftar di OJK. Dengan demikian, nomor 4 ini adalah tidak setuju. Nomor 5, jumlah utang masyarakat tersebut diambil dari data vintage legal. Kita lihat datanya. Utang masyarakat lewat pinjol mencapai 19 triliun, naik 28,7% dibandingkan Maret 2020. Artinya, data utang masyarakat ini karena terdaftar di OJK otomatis berarti legal. Sehingga pernyataan nomor 5 ini adalah setuju. Jadi begitu kira-kira sahabat Erlangga semuanya, kita bisa menganalisis pernyataan-pernyataan ini disesuaikan dengan data yang ada dalam stimulus berupa angka-angka seperti ini. Baik, sahabat Erlangga, sekarang kita teruskan untuk soal yang kategori stimulus sastra. Ada sebuah teks dari cerpen yang berjudul Game. Nah, kita lihat, kita baca, dan nanti coba kita bahas soal yang berkaitan dengan teks sastra. Ya. Maaf, aku besok siang sudah janji membantu ibuku membersihkan dapur, Ram. Nanti aku kabari kalau bisa datang. Aku buru-buru mematikan sambungan telepon dan kembali larut dalam game menantang ini. Aku heran, kenapa hari ini Rama sering meneleponku dan mengajaknya ke rumah sakit. Bukankah baru kemarin aku menjenguk Retno? Jati, sudah malam. Nak, ayo lekas tidur. Suara ibu terdengar dari balik pintu kamar. Ya, ibu, aku kan sedang mengerjakan PR. Sebentar lagi selesai kok, ucapku dengan nada sedikit marah. Tidak ada lagi suara, mungkin ibu bosan mendengar jawabanku yang selalu keulang seperti kaset rusak. Aku hampir membanting ponsel ketika tiba-tiba tokoh jagoanku terjungkal dipukul musuh. Suara ibu tadi mengganggu konsentrasiku. Game over, menyebalkan. Aku menghela napas sejenak, ragu untuk meneruskan permainan. Game ini sungguh membuatku kesal. Bagaimana mengalahkan sang raja? Sudah puluhan kali aku menghadapinya, tapi tak sekalipun energinya berhasil kuhabisi. Sebaliknya dengan mudah dan berkali-kali pula, raja itu menjatuhkan jagoanku hanya dengan beberapa kali serangan. Ini sungguh keterlaluan. Mungkin aku bisa bertanya pada Tino mengenai cara mengalahkan lawan di level 9 ini. Tino, aku sebal mengakuinya, telah berhasil mendahuluiku di game petualangan ini. Aku tidak boleh kalah darinya. Tiba-tiba perutku terasa sakit dan punggung pegal bukan main. Aku menjatuhkan badan ke ranjang dan segera merasakan kenyamanan. Dari atas kasur, aku bisa melihat jam dinding menunjukkan pukul 12 kurang 5 menit. Untung besok hari libur. Aku menoleh ke meja belajar, di sana sepiring nasi dengan lauk rendang masih utuh. Sudah hampir 4 jam aku bergelut dengan game itu dan melupakan makanan yang tadi diambilkan ibu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk fokus mengalahkan sang raja di level 9 itu. Tadi di kamar mandi aku sudah memikirkan strategi jitu. Bukan di kamar mandi, lebih tepatnya saat sarapan pukul 10 usai mandi. Suasana rumah kini sepi. Ayah, ibu, dan adikku sudah pergi berziarah ke pekuburan kakek. Tadi aku bilang hari ini akan menghabiskan waktu mengerjakan PR di rumah. Jadi mereka tidak bisa memaksaku ikut. Bukankah ini waktu yang sempurna untuk bermain game? Aku kembali berjibaku dengan game. Sejauh ini strategi yang terpikirkan saat sarapan tampak manjur. Para pengawal kerajaan berhasil kukalahkan dengan mudah. Kalau ku ingat-ingat, untuk bisa sampai pada kondisi mengasihkan ini, aku telah mengorbankan banyak hal. Tidak mengerjakan PR selama seminggu, menolak ajakan teman-teman bermain di luar rumah, dan menunda beberapa pekerjaan ayah ibu tugaskan kepadaku. Aku juga menolak menemani adik balitaku bermain dan mendiamkannya saat ia menangis. Hanya kemarin lusa aku meluangkan waktu membesuk Reno ke rumah sakit. Ya, dia sahabatku, teman bermain sejak kami duduk di bangku taman kanak-kanak. Tapi itu hanya sebentar. Percayalah, pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Kali ini aku akan menghancurkan raja itu dengan mudah. Setelah itu aku janji akan menyelesaikan tugas-tugasku dan bermain dengan teman-teman. Energi raja di level 9 ini sebentar lagi habis. Aku sudah bertubi-tubi menjatuhkannya. Sekali pukul lagi dia mati dan masuklah aku ke level 10. Tut, tut, tut. Iya Tuhan, siapa lagi ini? Mengganggu saja. Duh, Rama. Ada apa lagi sih? Heram, kan aku sudah pulang. Kan aku sudah bilang. Siang ini aku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku harus membantu ibuku membersihkan dapur. Kamu tahu kan, janji harus ditepati.
Sergahku sesaat setelah jari telunjukku menggeser logo telepon berwarna hijau. Sudah ya, aku lagi sibuk. Zati, tunggu. Ada kabar penting yang ingin ku sampaikan. Jangan dimatikan dulu, ucap Rama di ujung telepon dengan nada tergesa-gesa. Apalagi sih, Ram, kamu mengganggu saja. Aku berjanji pada diriku sendiri hanya akan memberi waktu 5 detik kepada Rama untuk menyampaikan kabar. Setelah itu, aku akan mematikan sambungan dan kembali bergumul dengan si raja. Namun, 5 detik telah berlalu dan aku mematung dengan mulut terbuka. Jantungku seperti berhenti berdetak, napas tertahan, pikiranku melayang-layang terbang ke langit hitam. Tiba-tiba air mataku menetes menganak sungai. Tidak, aku meraung sekeras-kerasnya sambil melompat dan membuka pintu kamar. Berlari menuju garasi, menyambar helm, dan sejurus kemudian memacu sepeda motor di jalanan beraspal. Sepanjang perjalanan pikiranku membuncah dengan perasaan bersalah, memaki diri atas perilaku abiku selama ini. Game telah membuatku lupa segalanya, merampas kebebasanku untuk bersosialisasi dengan orang terdekatku, menarikku ke dunia baru, tenggelam di dalamnya, dan membelenggu seluruh perhatianku. Setelah memarkir motor di belakang halaman rumah sakit, aku bergegas menuju instalasi gawat darurat. Rama telah menunggu di sana. Ia segera memanduku masuk IGD sambil berusaha menenangkanku. Dalam ruangan itu, aku membuka-buka korden mencari mereka. Beberapa perawat mendekatiku dengan wajah tidak suka. Rama menghampiriku setelah tadi mendekati dokter. Ia menarikku dan menghadapkan wajahku ke wajahnya. Mereka sedang berada di kamar operasi. Kita tidak boleh masuk. Kita hanya boleh menunggu di sini. Aku menjatuhkan tubuhku ke kursi dipan yang memanjang di ruang tunggu. Hatiku runtuh, tubuhku lemas seperti tak bertulang. Aku tadi sedang dalam perjalanan menuju ke sini untuk membesuk Reno. Di perempatan jalan dekat SPBU, kulihat sebuah mobil terbalik. Aku ingat plat nomor mobil ayahmu. Lalu aku mendekat. Aku segera menelponmu dan membawa mereka ke sini. Suara Rama mengandung perasaan duka yang mendalam. Ia kemudian membiarkanku diam. Aku mengambil ponsel yang tersimpan di saku kiri kaosku. Di layar ponsel, aku menekan logo game itu dan menyeretnya ke logo keranjang sampah. Uninstall. Aku yakin ini cara terbaik memulai hari ini untuk kembali mendekat orang-orang tercinta. Nah, sahabat Erlangga, itu tadi stimulus yang cukup panjang berkaitan dengan teks cerpen. Sekarang kita lihat pertanyaannya. 1. Aku menghela napas sejenak, ragu untuk meneruskan permainan. Game ini sungguh membuatku kesal. Mengapa game ini membuatku kesal? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab tadi di awal-awal stimulus. Masih ingat kenapa tokoh Rama, mengapa tokoh aku menjadi kesal dengan game itu? Tadi kenapa? Karena apakah karena ibu menyuruhku segera tidur? Bukan itu. Apakah karena Rama sering menelponku dan mengajaknya ke rumah sakit untuk menjenguk Reno? Juga bukan. Apakah kesal karena sudah puluhan kali aku menghadapinya dan raja itu menjatuhkan jagoanku? Ya, betul sekali. Kita buktikan di awal tadi. Nah, di sini ada kalimat ini di alinea ketiga ada kata-kata sudah puluhan kali aku menghadapinya, tapi tak sekalipun energinya berhasil kuhabisi. Sebaliknya dengan mudah berkali-kali pula raja itu menjatuhkan jagoanku hanya dengan beberapa kali serangan. Jadi pertanyaan mengapa game ini membuatku kesal? Karena sudah puluhan kali menghadapi raja, tetapi tokoh aku tidak bisa menjatuhkan jagoannya. Jawabannya C. Kita lihat soal kedua. Nah, di sini sudah ada pembahasan, betul sekali tadi sudah puluhan kali aku menghadapinya, tak sekalipun energinya berhasil kuhabisi. Sebaliknya, dengan mudah dan berkali-kali pula raja itu menjatuhkan jagoanku. Soal kedua, kita lihat, sahabat Erlangga, di akhir cerita tersebut, tokoh aku mengalami penyesalan yang sangat dalam, sehingga ada beberapa hal yang tokoh aku lakukan untuk mengubah kebiasaannya. Pertanyaannya, hal apa yang dilakukan aku untuk berhenti dari kebiasaannya? Pilihlah jawaban yang menurutmu benar. Jawaban benar lebih dari satu. Dengan demikian, soal ini adalah soal pilihan ganda kompleks karena jawaban yang benar lebih dari satu. Yang dilakukan tokoh aku untuk berhenti dari kebiasaannya antara lain, satu, aku menguninstall game yang biasa aku mainkan. Betul, tadi dia di akhir cerita menguninstall gamenya. Lalu aku membuang HP-ku ke keranjang sampah. Salah, di teks tadi yang dibuang ke keranjang sampah itu adalah aplikasi gamenya, bukan HP-nya. Yang ketiga, aku kembali mendekat dengan keluargaku dan temanku.
untuk berhenti dari kebiasaannya bermain game, tokoh aku kembali mendekat dengan keluarganya. Betul. Yang D, aku memenuhi permintaan Rama untuk datang ke rumah sakit. Ini tidak ada hubungannya dengan kebiasaan bermain gamenya atau untuk berhenti dari kebiasaan bermain game. Jadi yang jawaban D salah. Jawaban D, aku menengok keluargaku yang mengalami kecelakaan. Ini juga bukan jawaban dari yang dilakukan tokoh aku untuk berhenti dari kebiasaannya. Jadi jawabannya adalah apa yang dilakukan tokoh aku untuk berhenti dari kebiasaannya. Yang pertama, aku menginstal game yang biasa aku mainkan. Yang kedua, aku kembali mendekat dengan keluarga dan temanku. Kira-kira seperti itu, sahabat Erlangga. Sekarang yang ketiga, bermain game membawa pengaruh negatif padaku. Setelah aku sadar, aku merasa menyesal. Berilah tanda centang pada jawaban yang menunjukkan kejadian tokoh aku menyesal. Baik, ini kita harus cermat, harus memberi tanda benar atau salah pada pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa tokoh aku itu menyesal. Ya, buktinya apa? Kok setelah sadar itu akhirnya dia menyesal. Tokoh aku menyesal, buktikan dengan sering berbohong agar bisa bermain game dengan leluasa. Betul? Jawabannya adalah benar. Yang kedua, menyusun strategi agar jagoanku menang dalam setiap pertandingan. Benar apa salah? Ini salah, karena ini bukan bukti yang menunjukkan tokoh aku itu menyesal. Berikutnya yang C, menolak berinteraksi sosial dengan keluarga dan orang terdekat lainnya. Betul? Benar. Oke. Lalu yang D, selalu diam di rumah dan tidak mau diajak pergi kemana-mana. Benar, tokoh aku sama sekali tidak pernah pergi kemana-mana. Lalu yang E, jengkel pada Tio yang telah berhasil mendahuluiku di game petualangan ini. Apakah ini bukti bahwa tokoh Tio menyesal? Salah. Jadi jawabannya adalah yang A, sering berbohong agar bisa bermain game dengan leluasa, menolak berinteraksi dengan keluarga, dan selalu diam di rumah dan tidak mau diajak pergi kemana-mana. Berikutnya, soal yang keempat berkaitan dengan teks sastra. Game telah membuatku lupa segalanya, merampas kebebasanku untuk bersosialisasi dengan orang terdekatku, menarik ke dunia baru, tenggelam di dalamnya, dan membelenggu seluruh perhatianku. Pertanyaannya, menurut pendapatmu, bagaimana game dapat membuat karakter aku bisa menjadi seperti itu? Nah, di sini ada soal urean. Ya, soal urean. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan soal urean seperti ini? Ada 3 kata kunci, yaitu kalau kita lihat di teks tadi, si tokoh akunya itu yang pertama begitu kecanduan. Kenapa dia kecanduan? Karena dia merasa tertantang untuk meneruskan game-game itu, dan karena tertantang dia penasaran terus karena kalah. Sehingga kalian bisa menjawab soal urean ini, kenapa atau bagaimana game dapat membuat karakter aku bisa menjadi seperti itu? Jawabannya yang pertama, karena game membuat orang kecanduan. Lalu yang kedua, bermain game bisa memberikan tantangan untuk mencoba terus-menerus sehingga lupa segalanya. Dan yang ketiga, game itu membuat kita penasaran untuk terus mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi cara untuk menjawab soal urean seperti ini, kita dengan mencari kata kuncinya. Untuk kalimat, kita bisa menyusunnya sendiri. Baik, itu kira-kira pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan teks literasi, baik yang konten non-sastra maupun konten yang sastra. Itu dia materi soal-soal AKM, khususnya literasi untuk jenjang kelas 11 SMA. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan terus notifikasi untuk channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa.